Sebenarnya sayur daun pepaya itu bisa dimasak yang nggak kerasa banget pahitnya loh. Ada yang tahu caranya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, ini adalah masakan beberapa hari yang lalu. Daun pepaya yang saya masak buntil ya. Dia kuahnya ada santannya tapi dibikin kental. Kemudian toppingnya ada cabai rawit orange ya, cabai pete dan santan kental. Stay tune videonya sampai habis ya karena ada beberapa tips yang harus kita lakukan agar masakan ini lezat banget, tidak pahit sama sekali. Yang pertama kita akan memasak daun pepayanya dulu hingga matang dan empuk. Nah, di step ini adalah langkah yang paling penting ya. Di langkah inilah menentukan apakah daun pepaya itu nanti bakalan pahit atau enggak. Yang pertama kita akan merebus dengan rebusan pertama pakai tanah liat. Setelah kita bilas tanah liatnya, kita akan merebus kembali dengan daun jambu biji. Kita membutuhkan sekitar 4 atau 5 lembar daun jambu biji. Kemudian kita masukkan ke dalam air yang sudah mendidih. Setelah itu baru kita masukkan daun pepaya yang sudah kita rebus pertama. Nah, setelah empuk, kita pisahkan daun pepaya dan air rebusan. Air rebusannya warnanya masih kuning ya, karena masih ada sisa-sisa tanah liat. Kemudian kita bilas, kita buang semua daun jambu bijinya ya, kita bilas. Daun pepayanya yang sudah matang, sudah empuk tadi dengan air yang mengalir. Kita cuci, kita peras, kita buang tulang-tulang daun yang besar ya, seperti ini. Nah, ini mencucinya, membilasnya itu sebanyak 3 kali, Bun. 3 kali sampai airnya benar-benar bening nanti ya. Kalau airnya udah bening baru siap untuk dimasak tahap selanjutnya. Sebenarnya kemarin aku beli daun pepaya ini udah dalam keadaan rebusan. Jadi kalau di Jogja itu kan banyak sekali ya daun-daun pepaya yang sudah dalam bentuk rebusan. Ada yang sebagian masih agak pahit, ada yang sudah benar-benar nggak pahit. Nah, untuk amannya ini aku rebus kembali menggunakan daun jambu biji. Setelah itu baru kita bilasnya ini harus benar-benar sampai bersih, airnya sampai bening ya. Setelah bening airnya, artinya daun pepayanya sudah siap dimasak. Nah, ini baru bilasan yang kedua. Saya membilasnya sebanyak 3 kali kemarin. Tuh, airnya semakin bening kan? Kalau air bilasannya udah bening seperti ini, artinya ini sudah bersih ya. Kita kembali peras lagi, kita cuci, kita peras ya sampai benar-benar tertiriskan airnya. Kemudian setelah ini kita sisihkan ya. Kita sisihkan sambil kita menyiapkan bumbu-bumbunya. Di posisi ini sudah tidak ada tulang daun yang besar-besar ya. Jadi tulang daunnya sudah kita buang semuanya. Jadi tinggal daun-daun yang bisa kita konsumsi saja. Nah, seperti ini kira-kira ya untuk daun pepaya yang sudah kita cuci bersih, sudah lembut. Kemudian kita siapkan bumbu-bumbunya, ada bumbu halus dan bumbu yang kasar. Nah, untuk bumbu halusnya kita siapkan ada bawang merah sebanyak kurang lebih 4 atau 5 butir, kemudian bawang putihnya 3 butir saja, ketumbarnya yang sudah disangrai sekitar 1 sendok teh, kemirinya 8 butir, 6 buah cabai merah keriting. Lalu untuk warna yang cantik kita membutuhkan kunyit sekitar 2 cm saja. Dan untuk memblender kita tambahkan sekitar 30 ml minyak. Oke, selanjutnya kita blender hingga halus. Bumbu kasarnya antara lain 4 lembar daun salam, 1 batang serai, kemudian 2 cm lengkuas yang digeprek. Itu yang tidak kita blender, sama ditambah ada sekitar 2 atau 3 lembar daun jeruk. Lalu untuk menumisnya kita membutuhkan sekitar 50 ml minyak, kita panaskan, kemudian kita langsung masukkan bumbu yang sudah kita blender tadi. Kita ongseng-ongseng hingga harum ya. Nanti dia akan mengeluarkan aroma harum ya, wangi. Kemudian kita masukkan bumbu-bumbu yang kasarnya. Kita aduk kembali bumbu-bumbu yang halus dan bumbu kasar, kita tunggu hingga bumbunya layu dan mengeluarkan aroma yang wangi sekali. Nah, setelah ini apa yang kita masukkan? Kita tunggu beberapa saat, jangan sampai gosong ya bumbunya. Dan kita punya simpanan santan, ada santan kental dan santan encer. Kita aduk kembali bumbunya yang sudah kita biarkan tadi sedikit ya. Kita pastikan bumbunya ini benar-benar matang, lalu kita masukkan santan encernya dulu. Kita masukkan santan encernya sambil kita aduk-aduk ya, seperti ini. Nah, diaduk-aduk, ini wanginya sudah Masya Allah ya.
Kita aduk-aduk sampai dia nanti mendidih. Dari berapa butir kelapa? Ya menyesuaikan ya. Kalau kemarin ini saya beli 8.000 sudah dalam bentuk parut. Kalau masih butiran berarti mungkin dari sekitar 1 butir kelapa dibuat 300 ml santan kental, kemudian sisanya yang perasan kedua itu 500 ml saja. Oke, ini bumbu sama santannya sudah mendidih ya, kita masukkan daun pepaya yang sudah siap dimasak ya. Udah deh, kita tinggal aduk-aduk aja agar bumbu dan santannya meresap ke dalam daun pepaya yang sudah kita masak tadi. Nah, ini seperti ini ya, kita aduk-aduk sampai dia lembut, kemudian tunggu hingga santannya agak menyusut ya. Jangan sampai lupa kita akan menambahkan bumbu-bumbu perasanya ya, antara lain penyedap secukupnya kurang lebih setengah sendok teh, garam kurang lebih 1,5 sendok teh, dan juga gula merah kurang lebih 1,5 sendok makan. Lalu kita akan aduk kembali, memastikan bahwa bumbu-bumbu garam, gula, penyedap bisa hancur ya, bisa meresap semuanya rata ke dalam semua permukaan. Setelah santan menyusut, kita akan menambahkan santan kental ya, bertahap ya. Setelah santan kental masuk, kita masukkan toppingnya. Ada cabai rawit merah sama irisan pete ya, irisan pete yang segar. Nah, ini kita aduk-aduk supaya semuanya bisa rata bumbunya. Ini udah mulai menyusut lagi nih ya. Santan kentalnya yang sudah kita tambahkan tadi sudah mulai menyusut dan bumbunya sudah mulai mengental. Kalau sudah hampir matang seperti ini, waktunya kita koreksi rasa ya. Kalau kurang asin, tambahkan garam sedikit demi sedikit. Kalau kurang manis, tambahkan gula pasir sedikit demi sedikit. Tuh, seperti ini ya. Ini penampakan daun pepaya yang sudah siap kita nikmati. Nah, akhirnya udah kita matikan. Seperti ini penampakannya. Masya Allah Bun, pengen nangis rasanya. Ini rasanya enak banget Bun. Wajib dicoba, wajib recook. Ini adalah sayur daun pepaya. Namanya biasanya buntil ya Kak. Tapi kalau buntil itu kan biasanya bulat-bulat dan bagian dalamnya ada semacam kelapa parut yang bercampur dengan ikan teri. Di sini nggak dibulat-bulatin. Jadi semuanya terurai ya. Semuanya daun pepayanya terurai, namun untuk bumbu-bumbunya sama. Setelah itu kita siapkan dong. Kita siap untuk menyajikannya untuk keluarga besar kita. Seperti ini ya. Ini pulen. Daun pepayanya ini juicy ya. Juicy itu kayak apa ya? Dia lembut, terus sedikit berair-air gitu. Gigitannya lembut ya. Kemudian kita kasih topping yaitu cabai rawit merah dan irisan pete yang sudah kita masukkan di bagian terakhir tadi pas kita masak. Bagi yang nanya rasanya seperti apa, pokoknya mewah banget ya. Jangan lupa recook. Harus recook, harus cobain resepnya ya. Selamat mencoba Besti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.